Dilihat, dan di situ saya menemukan foto itu agak janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selepas Lembur. Kita akan mendengarkan kisah mistis dan horor dari pengalaman bintang tamu kita, Mbak Nay. Cerita yang akan disampaikan oleh Mbak Nay ini adalah ketika dia melakukan perjalanan touring. Oke, teman-teman semua, mari kita dengarkan cerita dari Mbak Nay. Silakan. Saya mau cerita tentang perjalanan touring saya bersama teman-teman. Jadi waktu itu saya dan teman-teman memang biasa biasa touring ya, buat melepas penat setelah bekerja gitu kan. Waktu itu kita nggak jauh-jauh, kita ke arah Subang waktu itu. Jadi perjalanannya pakai motor ya, bareng-bareng sama teman-teman, lumayan banyak kan. Kita seperti biasa ya, kita menikmati perjalanan, happy-happy, seneng-seneng. Startnya pagi-pagi, dari pagi banget. Rencananya sih kita memang pengen cari udara-udara sejuk ya, udara-udara pagi gitu. Karena kebetulan emang temen juga ada orang Subang, jadi kita banyak ngabisin waktu di Subang sampai kita pulang sore hari waktu itu. Nggak usah sampai malam gitu kan, udah sore aja, kita habis asar kita pulang ya, karena agak ngaret. Waktu itu kita pulang sekitar jam 5 dari Subang tuh, setengah 5-an lah, jam setengah 5 ke jam 5 kita dari Subang. Terus kita emang sambil menikmati juga perjalanan kan, itu tujuan touring pakai motor ya, menikmati perjalanannya gitu kan. Nah, di daerah Cikole, di pinggir-pinggirnya kan banyak pohon-pohon yang rindang. Isengnya waktu itu saya kan foto sana, foto sini gitu, video sana, video sini, sampai waktu ada pudunan gitu saya foto ke arah atas. Udah Foto sambil kan saya di belakang, saya dibonceng. Jadi saya foto, makanya bisa foto sana, foto sini, video sana, video sini, karena kan di belakang gitu ya, dibonceng kayak gitu. Nah, waktu di rumah kan buka-buka tuh galeri, mana yang bagus gitu ya, mana yang ini kan disortir gitu ya, dilihat. Dan di situ saya menemukan foto itu agak janggal. Kok ini apa? Di atas pohon itu, di situ ada penampakan yang beda dari yang lainnya. Jadi ada foto ibu-ibu di situ ya. Dia tinggi, ibu muda sih sebenarnya, ibu-ibu Kira-kira muda. umurnya berapa? Kayaknya perkiraan 20-an gitu loh. Ibu-ibu, masih muda lah ya. Masih muda, ibu-ibu muda tuh kan dia udah hamil gitu kan. Dia hamil besar, kayaknya udah kayak sekitar 8 atau 9 bulan kayaknya. Karena dia pakai baju hamil kayak baju long hamil dress gitu, ya long dress kayak gitu. Terus muka-muka Belanda, terus gaya-gaya Belanda. Dia pegang perut, dia kayak mengarah ke kayak ke arah kamera, tapi dia nggak ke kamera, maksudnya ke depan gitu ya. Terus sebelahnya itu ada bapak-bapak mungkin ya, bapak-bapak muda mungkin ya. Bapak-bapaknya lebih pendek dari ibu-ibunya itu. Dia berambut keriting, dia pakai kayak kupluk kayak gitu. Terus satu lagi ada lebih pendek lagi dari bapak-bapak itu. Nggak jelas karena mereka berdua itu nggak ngelihat ke arah sana, jadi mereka minggirin ke pinggir kayak gitu. Satu lagi lebih pendek, yang satunya itu anak kecil itu, dia bawa kayak apa ya, kayak buntelan kayak gitu, kayak Sinterklas. Dia bawa karung kayak karung gitu langsung. Terus dia gayanya kayak gini, kayak gembolan kayak gitu. Si anak kecil itu nggak ngeliat ke arah kamera aja, saya nggak tahu itu dia mukanya muka Belanda atau muka Indonesia, kurang jelas ya. Saya ngedapetin penampakan tiga makhluk itu di atas pohon rindang itu yang tadinya mau
apa sih mau cari foto estetik gitu ya dari pohon, tahunya malah ngedapetin penampakan itu. Kan itu ngeteknya kan beberapa kali gitu ya, jepret gitu. Sebelahnya nggak ada. Pas ngeliat ke sini, kok ada itu. Ke sebelahnya lagi udah nggak ada, padahal di posisi yang hampir sama gitu. Nah, akhirnya saya udah gak sabar nih ke teman-teman pengen ngeliatin gitu ya, pengen ngeliatin ini apa sih. Awalnya agak ngeri-ngeri kok ini apa. Jadi tapi gak kuat gitu, pengen cerita gitu sama teman-teman. Nah, malamnya saya ngerasa emang badan tuh berat banget ya, berat karena saya ngerasa ini apa sih, karena perjalanan gitu, karena perjalanan yang lumayan jauh menurut saya, karena saya emang jarang perjalanan jauh kayak gitu. Ini berat banget. Terus ngerasa beberapa kali tuh kayak ada yang gempa gitu ya, di waktu tidur tuh kayak gempa gitu. Gimana sih tempat tidur yang kayak kayak gerak-gerak sendiri, goyang. Terus ada gempa, bukan, tidur lagi saya. Terus gerak, ada gempa lagi, bukan, mungkin halusinasi gitu ya, tidur lagi. Nah, akhirnya besoknya pagi-pagi saya ketemu kan sama teman-teman kerja saya yang kemarin touring juga. Saya liatin dengan bangga dan iseng ya, saya lihat ini di penampakan loh, gini. Jadi bahan tontonan tuh sama teman-teman, jadi bahan tontonan. Iya ini kok aneh ya, kok udah dapet kayak ginian ya. Sampai hampir ke semua karyawan di situ saya liatin, lihat nih kemarin hasil touring kemarin gitu. Semuanya bisa lihat, semuanya diliatin. Sampai akhirnya ada teman saya yang dia kayak semacam indigo ya, jadi dia kayak bisa melihat makhluk halus kayak gitu, dan dia ngasih tahu ke saya, hapus nggak foto itu, hapus nggak. Loh kenapa? Ini hasil karya gitu kan ya. Ngambil sendiri loh, nggak bisa itu. Kalau kamu nggak mau diikutin, hapus foto itu. Sampai teman saya bilang kayak, loh kenapa? Nggak, pokoknya hapus. Kenapa? Karena ya, kenapa dulu? Akhirnya dia bilang, dia ngikutin kamu. Yang 3 sosok itu? Iya, dia ngikutin kamu. Kamu nggak boleh cerita-ceritain. Please stop cerita ke siapapun. Udah cukup kamu cerita ke banyak orang di sini. Stop, nggak boleh diceritain lagi dan nggak boleh dilihatin lagi. Kamu ngalamin kejadian aneh nggak? Saya inget-inget lagi, semalam saya ngerasa ada gempa gitu ya, semalam saya ngerasa agak berat. Itu apa? Itu yang ngikutin kamu. Dia bilang, hapus dan kamu minta maaf, kamu hapus semuanya. Ngomongnya gitu, kata teman saya yang gitu. Saya mikir, ya iya nggak mau ya diikutin sama makhluk kayak gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang saya hapus. Sampai beberapa waktu saya agak penasaran, apa sih? Apa ada kejadian apa sih? Kok bisa sampai kayak saya motoin satu keluarga? Iya kan? Sampai saya motoin satu keluarga di situ, di atas pohon itu ada apa sih? Gitu kan? Saya udah hapus, tapi tetap rasa penasaran tuh ada. Akhirnya saya bersama teman kerja saya juga, saya daripada penasaran terus, boleh nggak anterin saya ke daerah situ, atau misalkan ada temen nggak daerah situ yang tahu daerah Cikole itu. Ayo kita sekalian jalan aja, katanya gitu. Terus sama teman saya yang indigo itu, dia ikut. Dia sebenarnya mungkin udah tahu, cuma dia karena saya penasaran, jadi udah diikutin lah mau saya waktu itu. Akhirnya kita sampai ke tempat yang saya rasa di situ. Saya ngambil foto di situ deh. Pas turunan gitu ya? Iya. Akhirnya iseng keluarga, kayak ada warga sekitar ya, kayak ada yang jualan lah di situ waktu itu tuh, masih ada yang jualan kayak gitu. Saya tanya, Pak, Bapak udah lama tinggal di sini? Oh iya, saya jualan di sini udah lama. Jadi dia jualan minuman kayak gitu mungkin buat yang lewat gitu ya. Bapak udah lama tinggal? Pak, saya kemarin, saya ceritain lah, Bapak kemarin saya dapat foto kayak gini-gini. Apa penunggunya atau gimana ya Pak ya, gitu kan? Bentuknya begini Pak. Oh,
atau itu mah kayaknya yang kecelakaan, satu mobil dan satu keluarga, dan ibunya memang sedang hamil. Begitu. Dan mungkin dia memperlihatkan ke kita di sosoknya itu. Penasaran saya jadi terjawab semua dari situ. Menurut pendapat saya sih, mereka tuh nggak memang sengaja ini menampakkan diri ya, cuman karena posisi pada saat itu kan udah mau di atas jam 5 kan, mendekati maghrib, terus Mbak Ana itu banyak jepret-jepret gitu, jadi mereka tuh sebenarnya nggak sengaja kefoto aja gitu, tapi karena memang ketangkap lewat foto, ada energinya yang keambil, mereka jadi ikut. Ya memang bagusnya betul saran teman Mbak Ana itu, biar nggak ada yang ngikutin lagi, ya dihapus aja, karena mereka mungkin merasa terganggu dengan adanya foto tersebut gitu. Apalagi sampai disebar-sebarin gitu ya, dijadikan lelucon apa gimana, mungkin sangat-sangat terganggu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita Banai dari awal sampai akhir. Saksikan terus cerita-cerita menarik selanjutnya hanya di channel Selepas Lembur.